Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini sedang berada di dalam kamar mereka. Lalu Kinanti ini memeluk Tuan Muda Abimana sambil mengatakan kalau ia sangat berterima kasih kepada Tuan Muda Abimana karena sudah percaya kepada dirinya. Entah kesalahpahaman apalagi yang melanda antara Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini, sehingga Kinanti ini mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Tuan Muda Abimana, yang dimana sepertinya saat ini Tuan Muda Abimana ini sudah sangat percaya kepada istri tercintanya tersebut. Lalu Tuan Muda Abimana ini pelan-pelan ia pun menggendong Kinanti dan akan membawa Kinanti ini ke tempat tidurnya nih guys ya. Tentu saja di sini yang digendong oleh Tuan Muda Abimana ini menatap matanya Tuan Muda Abimana dengan tajam sekali. Begitu juga dengan Tuan Muda Abimana ini menatap matanya Kinanti. Mereka berdua pun saling tatap-tatapan. Tentunya di sini tatapan mereka berdua ini sama-sama menghanyutkan ya guys ya. Lalu Kinanti ini menepukkan kedua tangannya. Ternyata nih guys, lampu kamarnya Tuan Muda Abimana ini sangatlah canggih. Ketika Kinanti menepukkan kedua tangannya, tiba-tiba saja lampu itu pun mati nih guys ya. Sehingga kita tidak dapat melihat apa yang akan terjadi selanjutnya antara Tuan Muda Abimana dan Kinanti, yang pasti seperti kata Bijumi ini akan melakukan unboxing lagi nih guys ya. Semoga saja ya guys ya, Abi Junior ini akan segera hadir di dalam keluarganya Sudirja, sehingga membuat tambah ramai lagi di keluarganya Sudirja setelah datangnya anak kecil di dalam keluarga tersebut. Maklum saja saat ini di keluarganya Sudirja ini orang-orangnya sudah dewasa semua nih guys ya, sehingga di sini terjadilah kepanasan di setiap harinya karena terjadilah pertengkaran antara Tuan Muda Abimana dengan anggota keluarga yang lain. Dimana diceritakan kalau Tuan Muda Abimana ini sangat marah nih guys kepada Anita kakaknya, karena di sini si Amanda ini telah membongkar rahasia besar tentang kejahatan Anita kakaknya Tuan Muda Abimana, dimana rupanya yang telah mengkorupsikan uang sebesar 10 miliar itu adalah Anita, yang dimana Anita tuduhkan ini adalah ulahnya Amanda. Akan tetapi setelah mereka berdua ini dipertemukan, ternyata ini adalah perbuatan Anita kakaknya Tuan Muda Abimana sendiri. Tentunya di sini Tuan Muda Abimana sangat kesal dan marah sekali dengan ulah kakaknya tersebut. Begitu juga dengan Oma yang mengetahui kalau ternyata Anita lah yang telah melenyapkan uang senilai 10 miliar tersebut. Oma di sini sangat marah kepada Anita cucunya ini. Namun di sini Anita meminta maaf kepada Tuan Muda Abimana dan Oma. Akan tetapi Tuan Muda Abimana saat ini belum bisa menerima maafnya Anita. Begitu juga dengan Oma, ia tidak bisa memaafkan Anita begitu saja karena ini adalah ulah Anita yang sangat besar bagi Oma. Oma pun menganggap perbuatan Anita ini sangatlah memalukan ya guys, yang pastinya ini akan membuat cemar keluarga Sudirja yang selama ini dianggap kalau keluarga Sudirja ini sangatlah baik, tetapi ini akan hancur oleh Anita nih guys ya, cucu dari Oma sendiri. Sedangkan Oma yang mengetahui cucunya ini, ia pun langsung pergi meninggalkan Anita dengan perasaan yang sangat kesal dan amarah.
Dan sementara itu Anita yang sudah ketahuan ini, ia pun merasa takut jika ia akan diusir oleh tuan muda Abimana. Dalam keadaan galaunya ini, lalu Anita ini menghubungi Reno yang saat ini Reno tengah bersama dengan Ana untuk mencari di mana keberadaan Sarah. Lalu Reno pun buru-buru pulang karena ia mendapatkan telepon dari sang ibu tercinta karena mereka sudah ketahuan melakukan kejahatan. Meski mereka berdua ini mendapatkan apes karena uang yang mereka simpan di dalam mobil itu ternyata dicuri oleh orang lain. Sehingga di sini mereka berdua ini hanya mendapatkan apesnya saja ya guys, sudah mencuri tetapi ternyata uang itu hilang sia-sia saja, sehingga ini akan membuat kekacauan di keluarganya Sudirja karena ketahuan Anita lah yang telah berbuat jahat kepada adiknya sendiri yang menghilangkan uang senilai 10 miliar itu tidak sedikit guys ya. Sementara itu si Kinanti ini ia meeting bersama si Kumis Lele. Akan tetapi di sini si Kumis Lele yang kita kira pura-pura sakit, ternyata si Kumis Lele ini sepertinya sakit beneran ya guys ya. Dan Kinanti pun mengantarkan si Kumis Lele ini untuk pulang ke rumahnya karena Kinanti mengkhawatirkan kesehatan si Kumis Lele. Namun setelah sampai di rumah si Kumis Lele, Kinanti ini melihat ada foto di kamarnya si Kumis Lele. Lalu Kinanti mengatakan kalau ibunya si Kumis Lele ini sangatlah cantik. Dan si Kumis Lele ini rupanya ia sudah mulai menanamkan benih-benih cintanya kepada Kinanti. Ia sangat bahagia saat ini ditunggui oleh Kinanti. Dan si Kumis Lele ini sangat mendambakan mempunyai istri sebaik Kinanti tersebut. Rupanya si Kumis Lele ini sudah lama dirawat oleh para perawat karena penyakitnya tersebut ya guys ya. Akan tetapi di sini si Kumis Lele ini tidak menyadari kalau dirinya saat ini sedang sakit, namun ia terus saja berbuat jahat. Akan tetapi ketika ia melihat kebaikan Kinanti ini, si Kumis Lele pun menyesal ketika kemarin ia akan melenyapkan Kinanti ini dari muka bumi ini karena sudah membuat rem mobil yang dibawa oleh tuan muda Abimana ini menjadi blong. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin, Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru tentang sinetron kesayangan kita yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.